saya berkeyakinan di dalam semua agama juga mengajarkan bagaimana menjaga alam. Ya, bahkan ada di hal-hal tertentu, ya kan, ada pohon-pohon yang tidak boleh ditebang apa. Sebenarnya karena di pohon itu juga ada kehidupan. Keseimbangan alam ini kan penting, ya kan. Dan bahkan, ya kan, dalam sisi-sisi tertentu, ya kan, kita harus menjaga keasrian alam, menjaga lingkungan. Contoh satu itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Ya, kita tantangan yang terbesar yang pertama tentunya kita harus terus continue ya. Continue mensosialisasi, membuat jejaring, kerjasama, itu yang harus kita lakukan. Hai Sobat Expos Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Senja Kurnia dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan ekoteologi Kemenak. Ini adalah salah satu upaya untuk kelestarian bumi dan juga negeri. Apakah Sobat Expos nih familiar dengan istilah ekoteologi? Itu yang akan kita bahas lengkap untuk episode di kali ini ya. Dan ekoteologi Kemenak ini juga menjadi salah satu program dari prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun 2025 hingga 2029. Karena merespons bagaimana kondisi bumi sekarang terkait dengan polusi udara, kemudian juga ada perubahan iklim ya, bagaimana diimplementasikan di wilayah Jawa Tengah, yang mana ini adalah wilayah yang majemuk, dan Kemenak juga salah satu yang terus mengupayakannya. Baik, kali ini kami akan berbincang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MH yang sudah hadir di studio Expos nih. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak. Sehat kabarnya hari ini? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, oke. Ini ada satu program prioritas dari Kementerian Agama yang juga jelas ya dilakukan di wilayah Jawa Tengah begitu Bapak. Ada ekoteologi dari Kemenak begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari sisi definisinya dulu nih Pak Saiful. Ya, jadi Kementerian Agama dalam hal ini kita punya 8 program ya, Protas, Hasta Protas, 8 program prioritas Kementerian Agama di era kepimpinan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar ini selaku Menteri Agama. Nah, salah satu program ini ada namanya ekoteologi. Nah, ekoteologi ini adalah sebuah program ya sebagai menjaga keseimbangan alam. Jadi bagaimana program ini mengenalkan agar kita sebagai umat manusia, sebagai khalifah fil ardh, ya sebagai khalifahnya bumi, menjaga alam. Ada keseimbangan yang tadi Mbak Senja sudah sampaikan bahwa latar belakang saat ini kondisi alam yang ya banyak kerusakan ya dan banyak ketidakteraturan. Nah, maka ekoteologi ini memberikan program agar kita sebagai umat manusia menyadari bahwa kita tinggal di alam untuk menjaga alam, menjaga keseimbangan, dan ini sebagai investasi jangka panjang. Oke, dimulai dari sekarang untuk investasi jangka panjang. Nah, ini kan sangat menjadi concern juga dari Kementerian Agama sampai akhirnya dijadikan sebagai program prioritas 2025-2029. Mungkin seperti apa nih, Pak? Nah, bahkan saat ini Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran nih. Namanya surat edaran ASRI. Ya, ASRI ini sebagai ya lingkungan yang asri. Ya, jadi lingkungan yang luar biasa yang harus kita tata agar lingkungan ini aman, ya kan, terus juga sejuk, gitu, juga rapi dan indah, gitu kan. Nah, ini juga nanti sebagai kegiatan yang di internal maupun eksternal Kementerian Agama menyadari akan menjaga alam. Nah, menjaga alam ini kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga, kepada ormas-ormas dan lain sebagainya.
Oke, dan itu juga sudah dimulai di tahun ini Iya. gitu ya Pak ya. Nah kalau kita membahas secara perspektif agama gitu, baik dalam Islam ataupun juga dengan hubungan dengan agama yang lain begitu, bagaimana manusia yang tentunya saling membutuhkan dengan alam nih, seperti apa Pak? Ya, jadi seluruh agama ini jelas mengajarkan bagaimana antara manusia dengan alam ini saling keterkaitan, gitu kan. Antara manusia dan alam saling keterkaitan karena semua sama-sama ya makhluk Allah, ya satu sisi. Dan bahkan kalau di dalam Islam itu kan disebutkan doharul fasadu bil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi, di lautan itu kan karena perbuatan manusia. Nah, kita kalau dalam Islam sebagai khalifah fil ardh maka berkewajiban menjaga lingkungan. Nah, saya berkeyakinan di dalam semua agama juga mengajarkan bagaimana menjaga alam. Ya, bahkan ada di hal-hal tertentu ya kan ada pohon-pohon yang tidak boleh ditebang apa. Sebenarnya karena di pohon itu juga ada kehidupan. Iya, di sana ada rumah burung, ada semut yang ribuan. Kalau seandainya ditebang musnah, nah mereka juga ingin hidup. Nah ini kan untuk menjaga hal itu. Dan saya berkeyakinan seluruh agama akan mendukung karena ajarannya semua akan menjaga alam. Karena alam ini yang tadinya kita hidup di alam. Ya. Oke, dan kita sebagai umat muslim juga tentunya junjungannya Nabi Muhammad SAW nih seperti apa kalau Pak Saiful melihat tentunya menjadi teladan termasuk juga dalam hal menjaga lingkungan gitu. Iya, jadi kan gini, maka tadi saya katakan keseimbangan alam ini kan penting, ya kan. Dan bahkan ya kan dalam sisi-sisi tertentu ya kan kita harus menjaga keasrian alam, menjaga lingkungan. Ya. Nah, ini program ini Kemenak mendorong. Maka di dalam ekoteologi kemarin pas Hari Bumi itu Kemenak itu meluncing penanaman pohon matoa 1 juta pohon di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen agama dari berbagai agama menanam pohon baik di madrasah, di sekolah umum, di ormas-ormas yang lain sebagainya. Nah ini agar supaya kita menjadi apa ya, menjadi merasa terpanggil, ya menanam, merasa terpanggil dan lain sebagainya. Terus langkah yang kedua kita juga sudah meminta seluruh jajaran di internal, lembaga pendidikan, pondok pesantren, ya dan lain sebagainya itu agar ya membiasakan untuk menanam pohon, memelihara, membuat rapi, membuat indah agar nyaman. Jadi agar asri, indah, nyaman. Ini yang terus kita galakan di internal kita dan kita sudah mulai. Jadi nanti madrasah itu menjadi tempat yang nyaman, yang bersih, aman dan lain sebagainya gitu. Terus pondok-pondok pesantren juga nyaman dan bahkan ramah, menjadi tempat yang sangat asri dan bisa dijadikan rumah kedua kan gitu. Jadi akan nyaman dan lain sebagainya. Nah, satu sisi yang lain juga kepada anak-anak, pada santri, kepada siswa-siswi dan semuanya dibiasakan ya agar mengenal lingkungan, merasa memiliki dan dimiliki oleh lingkungan. Ya, karena apa? Yang tadi saya katakan ini investasi jangka panjang. Ya kan? Kita akan memelihara alam menjadi berkelanjutan. Ini akan menjadi investasi jangka panjang. Mungkin tahun ini ya kan 5 tahun ke depan kita baru menanam tumbuh, tapi ke depan akan menjadi lingkungan yang asri dan lain sebagainya. Baik, nah ini kan kalau tadi kita juga sempat bahas bahwa tidak hanya umat muslim, semua agama jelas mengajarkan bagaimana juga pentingnya untuk menjaga lingkungan begitu. Dan ini jelas ekotologi ada kaitannya dengan moderasi beragama begitu ya Pak. Ya. Seperti apa nih Pak? Ya jadi gini, kalau moderasi beragama, ya kan moderasi beragama itu kan memberikan pemahaman kepada umat agar beragama itu sesuai dengan ajarannya, meyakini
satu sisi ya dia harus toleran, ya satu sisi harus menghormati orang lain, tidak merasa benar sendiri, ya kan. Nah ini kan moderasi, artinya bahwa kita hidup juga sama-sama menjaga keseimbangan wasatiyah. Kan moderasi itu apa, wasatiyah, ya wasatiyah itu tidak condong ke kanan menjadi radikal. Yang radikal itu merasa ajaran dia yang paling benar, yang lain salah. Terus ada intoleran, tidak menghormati yang lain. Padahal kita hidup di negara yang majemuk. Indonesia ini negara yang majemuk, ya agamanya ya banyak, ya kan. Orangnya juga rasnya banyak dan lain sebagainya. Nah maka moderasi beragama mendorong agar cara beragama yang benar. Bukan agamanya, tapi cara beragamanya. Karena negara kita adalah negara yang beragama. Ya, bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Bahwa penduduknya adalah memiliki agama. Ini yang harus kita dorong ke arah itu. Nah, ini harus digarisbawahi gitu ya Pak. Bukan negara beragama, tapi juga bagaimana cara beragama tadi. Nah, ini kalau kita membahas implementasi ekoteologi di wilayah Jawa Tengah, kita tahu Provinsi Jawa Tengah ini menjadi salah satu provinsi sentral, kemudian juga masyarakatnya majemuk dengan banyak pondok pesantren. Dan kalau ngomongin tentang lingkungan kan tentunya ini berawal dari kesadaran diri dulu begitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita lihat nih, wah ini masih sulit untuk membuang sampah, padahal kebersihan sebagian dari iman kalau kita sebagai umat muslim seperti itu ya. Ini langkah nyata Kemenak ketika memang ekoteologi ini dijadikan sebagai program prioritas di tahun ini seperti apa Pak? Ya jadi gini, yang pertama kita memberikan edukasi di internal. Ya di internal Kementerian Agama kita sama-sama memahami bahwa ekoteologi itu sebagai program unggulan yang harus kita kawal bersama-sama, dari mulai ya kita menata lingkungan kantor, memberikan edukasi tadi masalah bagaimana kita memelihara lingkungan dari kebersihan, ya kan, cara membuang sampah yang benar dan juga bila akan dimanfaatkan. Nah, di internal ini bisa di madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga mengajak kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, dengan ormas-ormas, dengan tokoh-tokoh agama, ya kita memberikan penyadaran bersama, pengertian bersama bahwa ekoteologi ini walaupun ini program Kementerian Agama, tapi kebutuhan bersama jangka panjang. Nah, kebutuhan bersama ini artinya kita harus saling berkolaborasi, saling memiliki dan miliki tentang alam untuk menata itu. Nah, ini yang terus kita dorong bersama. Ya agar ini menjadi satu program yang memang tadi saya katakan investasi, dan bahkan ini sudah mendapat apresiasi dengan ekoteologi ini karena ini kegiatan yang bukan sekedar berbasis agama, tapi ini berbasis kehidupan, ya kehidupan, karena ini menjadi investasi kan. Jadi orang merasa memiliki. Jadi tatkala kalau anak-anak madrasah diedukasi tentang alam, ya dijelaskan bahwa di dalam alam gitu ada kehidupan lain kan gitu. Bahasa Pak Menteri itu ada kehidupan. Jadi kalau kita akan nebang pohon, kita harus berpikir di dalam pohon itu ada apa. Ternyata mungkin ada rumah semut, mungkin ada rumah burung, yang makhluk lain yang nanti akan binasa seandainya ditebang sembarangan kan gitu. Ini kan sebenarnya sejalan ya, sejalan dengan program-program pemerintah yang tidak sembarang nebang pohon dan lain sebagainya. Nah, satu sisi yang lain mungkin kalau seandainya di tepi laut, tepi apa dan lain sebagainya juga akan menjadi ya longsor dan sebagainya. Nah, ini kan memberikan edukasi. Maka bahasa Pak Menteri itu ini sebagai program investasi jangka panjang. Penanaman kepada anak, nah ini harus kita wujudkan. Nah, seiring dengan itu, maka di madrasah ada yang namanya kurikulum berbasis cinta. Oke, ya, berbasis cinta? Iya, kurikulum berbasis cinta ini artinya menumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada lingkungan, cinta kepada dirinya, gitu, cinta kepada sesama. Ya,
kita agar tumbuh merasa, ya kan, apalagi anak-anak sekarang kan anak Gen Z ya, yang hidupnya itu tidak lepas dari media sosial, tidak lepas dari dunia maya. Nah ini kan perlu disentuh agar menyadari bahwa dirinya itu juga perlu orang lain, bahwa dirinya itu ya juga perlu menjaga dirinya, ya menjaga dirinya itu juga bagian, gitu kan, bagian daripada kehidupan beragama. Nah ini yang harus kita dorong ke arah sana. Betul. Nah ini kalau misalkan mungkin ada stigma bahwa generasi sekarang tuh yang apatis, yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar begitu. Ini ditumbuhkan kembali dari berbagai cara, termasuk juga dalam penerapan kurikulum di tingkat pendidikan, gitu ya Pak ya. Nah ini kan jadi satu peluang juga nih untuk melibatkan generasi muda dalam menyukseskan program ini, program jangka panjang ini. Tetapi juga ada tantangan tadi nih ya Pak ya, karena katanya kalau mendekati anak muda ini caranya harus berbeda ya. Seperti apa nih Pak Saiful? Ya, jadi kan memang karena anak sekarang itu adalah ya anak yang kalau saya dalam tanda kutip ini ya, jadi anak sekarang itu anak yang tidak tahu proses, terima jadi. Iya, jadi kalau kita dulu masih kecil pingin nasi goreng, kita berusaha untuk membuat nasi goreng sendiri. Kalau sekarang kan tinggal pesen, tiba-tiba sudah datang nasi goreng, tinggal nikmati. Nah hal-hal yang seperti ini gitu tentunya ini harus ada pendekatan khusus. Nah pendekatan khususnya seperti apa? Yang tadi adalah dengan contoh. Ya jadi kalau di sekolah ya anak-anak kita ajak, ayo loh ini nanam pohon. Kita kenalkan pohon ini nanti akan tumbuh ya, dan ini ada korelasinya antara kehidupan manusia dan pohon. Nah itu terus, jadi ini penting. Maka contoh itu penting. Kalau pengetahuan anak sekarang lebih pintar, karena dia bisa mengakses untuk pengetahuan. Tapi contoh ini yang penting. Nah maka guru-guru ya kan, ini perlu ya dengan pembelajaran contoh. Ya tadi nanam pohon, menyapu, ya kan, memilah sampah, merasa memiliki diri. Ya kan kalau artinya apa, merasa bahwa menjaga diri itu juga bagian ya, menjaga kebersihan. Nah ini yang sekarang itu perlu itu. Nah anak sekarang itu apa ya, kehilangan contoh ya karena dia mengakses apa. Nah ini yang harus kita dorong ke arah itu, bagaimana memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada anak-anak. Dan itu harus kita praktekkan langsung. Betul. Jadi ada contoh nyatanya. Bukan hanya sekedar memberitahu aja gitu ya Pak. Contoh satu itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Itu kan. Quote of the day. Iya, makanya kan gitu. Baik, nah ini kan jadi satu hal juga yang memang dimulai dari Kementerian Agama berkaitan juga dengan hal lain ya, dalam hal menjaga lingkungan, ekoteologi ini, Sobat Espos, tantangan terbesar nih, selain tadi pendekatan kepada generasi muda nih dalam memunculkan kesadaran dalam menjaga lingkungan seperti apa nih Pak? Ya kita tantangan yang terbesar yang pertama tentunya kita harus terus continue ya. Continue mensosialisasi, membuat jejaring, kerjasama, itu yang harus kita lakukan. Ya, kita harus sepakat. Maka saya katakan, kalau kita sepakat semua, jadi kalau gini, kayak dalam kantor ya, dalam kantor, bukan kepalanya saja yang pingin, tapi juga seluruh komponennya harus memahami. Itu loh visi misi. Ya, dalam madrasah. Kalau madrasah pingin maju, bukan kepalanya saja yang pingin maju, tapi seluruh wakilnya, seluruh gurunya, ya kan? Seluruh gurunya, seluruh wali muridnya, seluruh siswanya harus satu bagian yang tidak terpisahkan. Punya mindset dan culture set yang sama, punya pemikiran dan budaya yang sama. Kalau pemikirannya beda-beda nggak akan jalan. Nah maka ini tantangannya gitu, bagaimana kita memberikan edukasi, pemahaman ya kepada lembaga-lembaga, ya kepada madrasah-madrasah, kepada ormas-ormas, agar semua sama. Ekoteologi adalah kebutuhan. Ekoteologi adalah investasi jangka panjang. Ekoteologi adalah kewajiban kita.
ya kewajiban kita, kewajiban bersama ya untuk menjaga alam, menjaga keseimbangan karena kita hidup di alam kan gitu. Nah ini harus semua sama, punya persepsi yang sama. Nah ini tantangan yang berat, bagaimana memberikan penyadaran agar merasa memiliki semua. Nah ini menyamakan persepsi, Iya. jadi bukan hanya sebagai seremonial Oh, aja iya. karena ini dari Pak Menteri, jadi Iya. harus dilakukan, Oh, nggak iya, hanya sebatas enggak. itu Iya, gitu ya enggak. Pak ya. Baik, nah ini tentunya sudah dimulai dari internal Kemenak Jateng sendiri, Iya. contoh-contoh nyatanya sudah seperti apa Ya, nih? ya jadi kita sudah meminta kepada ya di lingkungan kantor, Iya. ya kita terus di madrasah-madrasah, di pondok-pondok kita sudah mulai dan apalagi dengan adanya edaran ASRI. Betul. Nah, itu kita terus menata. Ya, kita supaya menata ya taman-taman apa dan juga bersih, tempat sampah seperti apa dan lain sebagainya. Lah itu kita mulai terus. Kita dorong agar itu menjadi gerakan nyata. Ya, gerakan keseharian sepanjang hari kita menjadi tempat yang asri. Oke, karena kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan otomatis tidak berasa berat untuk Oh, melakukannya, iya. udah otomatis gitu ya Pak ya. Oke, nah ini tentunya Kemenak ada kerjasama begitu Pak dengan pihak lain, entah itu KLHK ataupun Pemda setempat seperti apa nih? Ya udah pasti. Kayak kemarin kita kerjasama pada waktu launching itu kita kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan ormas-ormas, bahkan kerjasama dengan lingkungan hidup. Kita terus berkolaborasi karena tadi saya katakan Iya. program ini bukan program milik ansih Kementerian Agama, tapi ini kepentingan kewajiban jangka panjang untuk kehidupan umat manusia. Ya yang kita dorong gitu. Baik, jadi memang sudah ada langkah lebih lanjut ya Iya. untuk bagaimana sama-sama memulai dan ini kan walaupun sampai dengan 2029 karena program kabinet, tapi nanti rencananya juga akan tetap Akan terus, berlanjut. iya berlanjut. Iya. Baik, nah ini kalau misalkan masyarakat ingin berkontribusi nih Pak, ini mungkin baru dengar ataupun juga baru tahu, oh ternyata nih dari Kemenak ada program prioritas ini mulai di tahun 2025 ini. Cara tersederhana gitu untuk membiasakan menerapkan ekoteologi di lingkungan sekitar seperti apa? Kita kembali ke lingkungan kita masing-masing saja. Yang mana kita ya di rumah ada pekarangan, kita tanam pot-pot yang indah, kita menjaga lingkungan, itu sudah ekoteologi. Iya. Terus tingkat RT, kita dorong agar ya kebiasaan untuk memelihara, menanam, menjaga kebersihan, ya itu juga udah ekoteologi. Artinya bahwa kita bisa bisa bergerak di semua lini. Karena tadi ekoteologi itu sebenarnya milik bersama. Ya, milik bersama untuk semua umat manusia, untuk semua agama. Karena ini adalah menjaga alam. Nah, menjaga alam ya dimulai dari diri kita. Yang paling terdekat mungkin lingkungan rumah. Ya, paling terdekat ya lingkungan RT dan lain sebagainya. Baru nanti lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu. Ya, jadi masyarakat silahkan yang merasa memiliki alam, kita jaga bersama-sama, itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam menjaga alam. Baik, nah ini juga harapannya menjadi solusi atas perubahan iklim ataupun juga masalah-masalah alam yang sekarang tuh ini kalau kita lihat karena Indonesia juga ada di lokasi yang strategis begitu ya Pak ya, ini harapannya seperti apa nih Pak? Ya, saya berharap dengan adanya program ekoteologi ini yang nanti akan membumi, ya kan, membumi di tengah-tengah kehidupan umat manusia, ini menjadi kesadaran bersama, menjadi kesadaran bersama agar ya ekoteologi ini bagian kewajiban bersama ya untuk menjaga alam dan menjadi investasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan saat ini kita berpikir adalah ke depan, ya. Kita lihat berita hari ini, banjir besar di daerah Bali, NTT, Lampung, ya kan. Sekarang semua akan bicara, ya katanya penataan yang tidak itu, ya karena ya pemanfaatan lahan yang tidak tepat. Nah ini kan akan menjadi pembelajaran kita bersama. Nah dengan adanya ekoteologi kita akan berpikir tadi, loh ini tempat air dulu loh. Ya jangan diuruk loh, tempat air kok diuruk. Ya nanti airnya akan ngomong ini tempat saya di sini dulu ini akan balik lagi kan gitu. Nah ini kan perlu ada menjaga keseimbangan. Nah ini menjadi satu pemikiran global
Dan saya berkeyakinan kalau kita semua menyadari, ya insya Allah ini investasi jangka panjang untuk anak-anak kita, generasi kita, ya terkait dengan alam, akan kita bisa menjaga. Dan menjaga alam bagian iman kita. Iya kan gitu. Betul, tadi ya, kembali lagi ke iman tadi, karena kebersihan sebagian dari iman. Baik, nah ini harapannya tentu ekoteologi ini sukses dijalankan, tidak hanya dari kantor wilayah Jawa Tengah saja, tapi juga secara nasional begitu, supaya lebih terasa. Nyatanya nih kalau dari Pak Saiful sendiri melihat ketika nanti sudah bisa berjalan begitu, gambaran ke depan di Jawa Tengah akan seperti apa, Pak? Ya, setidaknya gini, jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik, semua merasa memiliki, merasa terpanggil, merasa berkewajiban. Ya, insya Allah di lingkungan-lingkungan kantor akan asri, akan indah, akan nyaman, akan bersih. Ya di masyarakat juga sama, akan menata dan akan ya indah lah, nyaman, asri. Ya tidak sembarangan menebang pohon, tidak sembarangan menggunakan lahan dan lain sebagainya. Karena menyadari betul ya keterkaitan dengan menjaga alam itu. Dan kita menyadari khalifah fil ard, kita menyadari kerusakan di bumi lautan ternyata ya dari tangan-tangan manusia. Nah, bagaimana kita memanfaatkan tapi tidak merusak? Ya, bagaimana kita memelihara tapi juga mengamankan? Nah, ini yang harus kita dorong bersama. Baik, dan ini ada kaitannya tentunya bagaimana kita sebagai umat beragama menjaga lingkungan tadi ya. Nah, ini mungkin ada pesan singkat Pak untuk masyarakat Jawa Tengah begitu dalam menjadikan ekoteologi ini sebagai gaya hidup ya, jadi bukan hanya sebagai seremonial belaka. Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi ayo kita sama-sama ya, kita sebagai umat manusia, sebagai penghuni alam, penghuni bumi ini, ya kita berkewajiban untuk saling menjaga, ya menjaga bumi yang kita injak, menjaga bumi yang kita manfaatkan. Dan kita memberikan kemanfaatan yang nyata dan kita juga kelestarian yang alami ya, dan agar kita hidup bisa berkelanjutan. Jadi kita menjaga alam ini adalah kewajiban, kebutuhan kita bersama untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Siapa yang akan menjaga kalau bukan kita semua, bukan kita sebagai makhluk Allah yang diberi kuasa ya untuk menjaga bumi. Kerusakan di bumi, di lautan, bukan oleh alam sendiri, tapi oleh tangan-tangan kita. Inilah yang harus kita berikan pemahaman. Ayo kita sama-sama jaga agar kita bisa berkelanjutan hidup di muka bumi ini. Untuk siapa? Untuk generasi kita, untuk masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Saiful atas insight dan juga obrolannya. Dan nanti kita akan ketemu dengan tema-tema lainnya tentunya. Insya Allah. Sobat Eswat, itu tadi obrolan seru dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dan kita ketemu di tema seru lainnya.